Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya. Di sini saya akan melanjutkan lagi untuk pembahasan soal-soal PCPM Bank Indonesia ke-37. Nah, ini merupakan pengalaman pribadi ketika tes PCPM Bank Indonesia angkatan ke-36. Nah, kemarin saya sudah membahas untuk part 1 sampai part 6 tentang TPD dan POF. Nah, di sini saya akan membahas tentang soal bahasa Inggris di tes berikutnya setelah TPD dan POF. Nah, buat teman-teman yang mau lihat video ini, saya sarankan untuk lihat dulu dari part 1 sampai part 6 di TPD dan POF, baru latihan soal yang sesi bahasa Inggris. Nah, di PCPM Bank Indonesia ini, soal bahasa Inggris ini ada tesnya tersendiri. Jadi memang khusus tes bahasa Inggris gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi bahan referensi teman-teman untuk belajar. Untuk yang pertama itu ada reading comprehension. Jadi untuk tes bahasa Inggris juga topiknya cukup banyak. Di sini saya akan bahas satu persatu. Yang pertama saya akan bahas reading comprehension. Nah, di reading comprehension ini kalau misalnya sesuai dari instruksinya, di sini kita akan diuji kemampuan diri kita dalam membaca ataupun mendapatkan suatu informasi dari suatu bacaan dengan cepat. Jadi tesnya ini bakal strictly banget ya, strictly time. Jadi buat teman-teman itu harus bisa membaca dengan cepat, cermat, dan harus pakai strategi karena nggak semua teks itu harus dibaca. Jadi memang bukan kita baca dari awal hingga akhir, tapi ada trik-trik tersendiri untuk membaca, untuk menjawab soal-soal di reading comprehension ini. Dan kita juga harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan sangat akurat. Oke, nah di sini saya akan sharing tentang tips di reading comprehension test. Nah, buat teman-teman ketika menghadapi soal mengenai reading comprehension test ini, bukan membaca teksnya terlebih dahulu, tapi baca soalnya terlebih dahulu, baru nanti ke teksnya. Misalnya nih, dari soal diminta pada paragraf 1. Nah, jadi di situ baca paragraf satunya saja, begitu dan seterusnya. Jadi saya sarankan untuk membaca soalnya langsung, tidak bacaannya. Nah, yang kedua itu note the key. Jadi kita buat note. Kalau note kan menurut saya tidak cukup waktunya. Bisa juga kita langsung get the point of the word in the question. Jadi key dari soal itu tuh apa sih, yang diminta itu apa, baru kita kembali lagi ke teks bacaannya. Nah, untuk yang ketiga ini read the passage and take notes. Kalau misalnya waktunya itu yang agak cukup panjang, trik nomor 3 ini bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya nih nanti tesnya untuk menjawab satu soal hanya 15 detik, saya tidak sarankan untuk take notes. Sebenarnya boleh saja untuk take notes, tapi it takes time gitu. Nah, yang keempat, use your own words to answer the question. Jadi kita punya keyword-keyword sendiri gitu. Nah, yang kelima ini, read all of the answer choices. Jadi dari pilihan gandanya A, B, C, D, E itu teman-teman baca satu persatu dan cermati. Jadi setelah baca baca soalnya, terus kita kembali ke reading teksnya, kita telah satu persatu dari pilihan gandanya dari A, B, C, D, E dan pilih yang paling tepat. Yang keenam, learn to spot incorrect answer. Nah, jadi kalau misalnya saya ketika menjawab reading comprehension test ini, saya selalu mencoret jawaban yang sudah pasti salah. Jadi yang salah langsung saya eliminasi dengan cepat. Jadi itu bisa mempercepat saya untuk menentukan jawaban yang benar.
gitu. Yang ketujuh, use the process of elimination, seperti yang saya jelaskan sebelumnya sama. Nah, yang terakhir, choose an answer and move on. Jadi ketika teman-teman nih udah dapet jawabannya, langsung jawab dan jangan pikirkan lagi, langsung ke next question. Jadi jangan terbayang-bayang lagi, oh soal sebelumnya kayaknya jawaban saya kurang tepat deh, dan seterusnya. Jadi jangan, langsung aja kalau misalnya sudah memutuskan untuk memilih jawaban yang A or B or C or D or E, itu langsung move to the next question dan lupakan saja. Jadi langsung fokus untuk yang soal selanjutnya. Nah, itu merupakan tips-tips dari saya yang sering saya lakukan ketika saya menjawab soal-soal di reading comprehension test. Nah, buat teman-teman di sini saya ada contoh soal di reading comprehension test, ada sekitar 10 soal. Nah, saya tuliskan kunci jawabannya di akhir slide. Jadi buat teman-teman silakan jawab, terus cocokkan dengan jawaban yang telah saya kerjakan, ada di akhir video ini. Oke, di sini saya mau contohkan terlebih dahulu untuk di PCPM 36 kemarin. Jadi contohnya ada satu passage. Nah, untuk satu reading itu biasanya untuk 2 soal, kadang untuk 3 soal, dan ketika readingnya panjang itu biasanya untuk 5 soal gitu. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita lihat ada 5 soal, dan 5 soal ini jawabannya ada di satu text reading karena ini readingnya cukup panjang. Oke, nah di sini saya contohkan terlebih dahulu untuk satu soal saja. Nanti untuk soal kedua hingga ke 10 teman-teman silakan jawab sendiri. Oke, kita bahas soal yang pertama. Nah, di sini sesuai dengan tips yang saya share sebelumnya, baca soalnya, kembali ke readingnya, baru kita analisa pilihan di pilihan gandanya. Oke, kita coba terapkan ya. Oke, based on reading passage 1, choose the correct answer from the choice given. Berdasarkan di passage 1, pilih jawaban yang tepat dari pilihan yang diberikan. Yang pertama, The Alchemy of Finance, reading the mind of market is observing. Nah, jadi di sini The Alchemy of Finance, dia itu reading the mind of market itu is observing apa? Biasanya soal nomor 1 itu ya jawabannya kurang lebih ada di paragraf pertama. Kita ambil keyword adalah The Alchemy of Finance. Kita lihat di passage 1. Nah, di passage 1 kita lihat di sini di baris kedua ada The Alchemy of Finance. Oke. Jadi kita lihat kata sebelumnya dan setelahnya. Oke, kita lihat dari yang baris pertama berarti ya. In explaining what goes on in the market under actual. Nah, lihat di sini. Ada kata market under actual. Oke. Ini yang poin pertama. Setelahnya ada reading the mind of market is also over radical theoretical departure from classical economics. Oke, ini sampai sini aja. Setelah dan sebaris setelah dan sebaris sebelum. Oke, kita lihat lagi untuk ABCD. Ada perfect market. Oke, kita lihat tadi ada perfect market nggak? Di sini bukan perfect market tapi perfect competition, bukan marketnya. Salah ya. Langsung kita eliminasi. Yang B, real market. Yang C, finance market. Yang D, imperfect market. Nah, di sini kan ada perfect market, ada imperfect market. Sedangkan tadi itu adanya adalah perfect competition. Jadi di sini bukan market yang dibahas tentang perfect. Otomatis yang A dan D salah. Tinggal yang B dan C. Ada real market dan juga ada finance market. Nah, finance market kita lihat ya.
real dan finance. Ada nggak di sini? Oke, oh nggak ada ya. Jadi yang dia bahas itu bukan finance market, tapi ada kalimat adalah market under actual. Jadi actual ini means that real, aktual kan, real. Jadi ya jawabannya adalah yang B gitu. Kita lihat jawabannya nomor 1 B. Oke. Jadi ada di line pertama ke 1 ya. Oke teman-teman, silahkan dilanjutkan lagi untuk question number 2 until number 10. Silahkan nanti dikoreksi, jawabannya ada di akhir video.